يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammad abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Para jamaah hadirin dan hadirat kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati dan dicurahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluh atas segala nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah kita masih menikmati diguyurnya hujan. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Itu Allah menurunkan dari langitnya air yang suci mensucikan. Alhamdulillah, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang Allah turunkan ini adalah hujan yang penuh manfaat, amin, dan menghindarkan dari segala mara bahaya. Allahumma hawil alaina wa la alaina, ya Allah, jadikan hujan ini manfaat bagi kami, bukan musibah atas kami, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita hadirkan kepada junjungan Nabi kita, Nabiul Huda, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para pengikutnya, dan tak lupa keluarga dan para sahabat-sahabatnya ridwanullahu alaihim ajmain. Dan mudah-mudahan wa anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin, termasuk kita termasuk dari hamba-hambanya yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa rahmati dan berikan petunjuk kepada kita. Para hadirin dan hadirat, jamaah Bapak dan Ibu sekalian Masjid Nurul Iman Desa Bagarsari yang saya muliakan, yang saya cintai karena Allah, kita tidak jemu-jemunya setiap malam Rabu masih bisa merutinkan pengajian pekanan yang insyaallah sedikit demi sedikit kita akan pelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Alhamdulillah, ya, di malam hari ini kita bisa kumpul kembali di masjid Allah ini. Kita akan melanjutkan pembahasan dari pembahasan kitab ilmu karya para ulama-ulama kita yang terpercaya, itu karya ulama murid Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Ismail bin Yahya bin Ismail Abu Ibrahim Al-Muzani rahimahullah, yang menjelaskan tentang Syarhus Sunnah, yaitu penjelasan tentang sunnah. Sunnah itu apa? Sudah kita jelaskan apa yang dimaksud dengan as-sunnah. Sunnah di dalam istilah para ulama itu maksudnya adalah akidah. Ya, maksudnya adalah akidah, yaitu penjelasan tentang akidah. Akidahnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ya, banyak sekali kitab-kitab ulama yang menulis tentang masalah akidah dengan unwan atau judul dengan sunnah. As-Sunnah karya Abdullah bin Ibn Ahmad
rahimahullah, karya putra Imam Ahmad Abdullah bin Ahmad, ya, juga punya kitab namanya As-Sunnah, kemudian karya Imam Al-Barbahari, kitab Syarhus Sunnah, dan yang lain-lainnya, ya, menjelaskan tentang maksudnya adalah akidah. Kemudian dalam perkara sunnah atau akidah ini juga kita akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran insyaallah di dalam berpegang teguh di atas agamanya. Ada dua perkara yang sudah kita sampaikan agar seorang mendapatkan kesabaran dan keteguhan di dalam berpegang teguh dengan akidah Islam yang benar. Yang pertama adalah berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala jenis macam-macam fitnah-fitnah, ya, ujian-ujian, cobaan-cobaan, ya, yang datang kepada setiap muslim, baik pada agama mereka itu yang paling mengerikan, baik pada dunia mereka, ya, atau pada ilmu mereka dan kehidupan mereka. Maka kita meminta kepada Allah ats-tsabat, keteguhan di atas agama ini dan di atas ajarannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Kita senantiasa membacakan doa Nabi, doa ini untuk memberikan ketetapan, ya, sabat, keteguhan di atas ajaran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, mempelajari karya-karya buku-buku para ulama yang menjelaskan tentang akidah Islam yang dibangun di atas wahyu Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, ya. Dan ini termasuk dari cara yang paling besar agar kita mengetahui, ya, tentang akidah Islam dan kita mampu berpegang teguh dengannya, untuk senantiasa bersabar di atas kebenaran ini, ya. Karena fitnah dalam masalah agama ini sangat-sangat besar. Banyak kaum muslimin yang tidak mengindahkan dan tidak menghiraukan tentang masalah agamanya gara-gara tidak paham tentang akidah, ya. Akidah adalah perkara yang prinsipil, perkara yang pokok, perkara yang tidak ada toleransi, ya, karena dia perkara yang sangat-sangat pokok. Namun bagi mereka yang tidak paham akidah, maka boleh-boleh saja begini dan begitu, ya. Misal kalau hari Natal misalnya, kemudian mengucapkan selamat Natal kepada siapa? Orang-orang yang Nasrani misalnya, ini tidak boleh, masalah prinsipil, ya. Tidak ada toleransi dalamnya. Kenapa? Karena agama kita dengan agama mereka berbeda. Tentunya, ya, semua sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim, ya. Dan masalah akidah ini tepatnya adalah ada di dalam wahyu, dalam kitab maupun dalam sunnah Nabi SAW. Kemudian dengan kita mempelajari akidah akan kita bisa menepis dari berbagai macam-macam perkara yang syubhat, perkara yang samar, perkara yang pemahaman-pemahaman yang menyimpang di dalam masalah-masalah agama yang tentu bukan datang dari Allah dan Rasulnya. Maka dengan kita mempelajari akidah ini, kita bisa menepis yang namanya syubhat-syubhat tersebut, ya, pemikiran-pemikiran rancu di dalam agama. Orang yang tidak memiliki akidah yang benar, hatinya kosong, maka sangat mudah sekali dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang rusak, ya.
Maka seorang hamba sangat-sangat membutuhkan ya untuk hatinya diisi dengan iman yang benar, iman yang sahih, dengan akidah yang selamat di atas dalil-dalil dari Al-Quran, Kitabullah, dan dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita terselamatkan dari berbagai macam kerancuan-kerancuan dalam pemikiran, kemudian dalam perkara-perkara agama yang bukan dari agama, perkara-perkara yang ditambah-tambahkan bukan dari agama, ya. Maka semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam penyesatan-penyesatan, penyimpangan-penyimpangan dan kerancuan-kerancuan dalam masalah akidah. Kemudian Al-Imam Al-Muzani mengatakan, saya telah jelaskan bagimu sebuah metode yang sangat jelas, ya. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka di dalam masalah akidah sudah kita jelaskan, mereka satu dan akidah mereka jelas, ya, dan tidak ada perselisihan di antara mereka sekalipun masing-masing memiliki mazhab. Artinya berbeda-beda mazhab, namun akidahnya satu akidah, satu mazhab dalam akidah, meskipun berbeda mazhab dalam masalah fikih dan muamalah. Al-Imam Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani dalam mazhab Malikiyah, mazhab Maliki, Imam Malik memiliki karya juga tentang masalah akidah sama persis dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada perbedaan. Al-Imam Ibn Abil Iz Al-Hanafi yang mensyarah kitab At-Tahawi, Imam Tahawi juga dalam madhab Hanafi, Abu Hanifah memiliki akidah, karya akidah sama, walaupun madhabnya Abu Hanifah berbeda dengan madhab Syafi'i atau Maliki, juga memiliki ya akidah yang sama persis, blak, tidak ada perbedaan. Kemudian akidah wasitiyah karya Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam madhab Hambali juga sama persis dalam akidahnya Imam Al-Muzani dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sama, mereka tidak ada perselisihan dalam masalah akidah. Maka dalam masalah akidah mereka satu dan tidak ada toleransi, tidak ada perselisihan. Adapun perselisihan itu dalam masalah furu'iyah, masalah cabang, masalah fikih semata, ya. Kalau akidah itu pokok, tidak ada perselisihan. Lam alu nafsi iyyaka fihi nushan, dengan sepenuh jiwa beliau ya menjelaskan tentang masalah akidah ini. Yang pertama, nasihat untuk dirinya sendiri dan juga untuk kaum muslimin. Ini menyebutkan bahwasanya nasihat yang pertama kali adalah bagi orang yang menasihati, ya, orang yang ingin menasihati orang, maka niatkan dirinya untuk dirinya dahulu nasihat tersebut agar bermanfaat bagi orang lain. Kemudian juga pada kaum muslimin seluruhnya secara umum, ya, nasihat-nasihat tentang masalah agama. Yang terpenting adalah perkara akidah, ya, harus disampaikan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, fi bayani wujubil iltizami dalil fil kitab wa sunnah fi abwabil i'tiqadi wa usuliddin, man faraqad dalil dhalla sabil. Syekh Islam Ibn Taimiyah menjelaskan tentang kewajiban seorang berpegang teguh dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah di dalam bab-bab masalah akidah dan pokok-pokok agama. Barang siapa yang meninggalkan dalil, maka dia akan tersesat jalannya. Barang siapa yang meninggalkan dalil, maka dia akan tersesat jalannya, ya. Orang-orang yang jauh dari dalil, akidahnya bukan dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, maka jauh
maka tersesat. Karena akidah kaum muslimin dan para a'immah, imam-imam kaum muslimin itu akidahnya dibangun di atas Al-Quran, Alkitab, dan As-Sunnah, hadis Rasulullah SAW. Makanya mereka satu. Adapun orang-orang yang dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, orang-orang yang akidahnya itu menyimpang karena mereka mengambil sumber akidah ditambahi lebih dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengambil dari tajrubat, dari akal, ya, dari ilmu hikmah misalnya, dari tasawuf misalnya, dan seterusnya, dari sumber-sumber yang lain dari Al-Quran dan As-Sunnah, sehingga ditambah-tambahin, ya, sehingga mereka berbeda-beda dalam masalah akidah, ya. Ada yang dengan tajribat, ada dengan kasyaf, ilmu kasyaf, dengan mimpi-mimpi. Itu sekadar dengan mimpi orang kemudian membangun akidahnya. Oh, saya mimpi seperti ini. Atau ulama atau syekh fulan mimpi seperti ini dan seperti itu, maka keyakinannya sesuai dengan mimpinya. Atau dengan tajribat, ya, dengan akal, dengan dan seterusnya. Makanya banyak akidah yang menyimpang karena dibangun bukan di atas dalil, bukan di atas Al-Quran. Makanya benar apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barang siapa yang meninggalkan dalil, maka dia akan menyimpang jalannya dari jalan yang lurus. Kemudian Ibnu Abil Izz Al-Hanafi mengatakan, kaifa yuramul wusul ila ilmil usul bighairi ma'rifati ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang yang berhasrat untuk sampai kepada ilmu-ilmu yang pokok, ilmu-ilmu yang penting, yang mendasar di dalam agama, yaitu ilmu akidah, bighairi ma'rifati ma jaa bihi Rasul, tanpa dia mengetahui apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan sampai. Seorang yang mau mengetahui pokok-pokok agama namun tidak berpegang dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berpegang dengan akal, dengan nalar saja. Oh enggak, ini enggak bisa, nalar kita enggak nyampe, enggak mungkin Allah seperti ini. Misal dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka meniadakan banyak dari sifat-sifat Allah yang 99 di dalam Al-Quran. Kata Nabi SAW, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man aqsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama, yang siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, pasti dia akan masuk surga di dalam Al-Quran. Lalu ada sebagian madhab, sebagian ahlul kalam yang menafikan, menghilangkan nama-nama tersebut sampai cuma jadi 20 saja namanya, ya kan? Ada nama sifat 20. Loh, yang sisanya kemana? Ya, sisa 20. Yang 79 itu kemana? Dihilangkan sama mereka. Katanya, wow, nggak bisa, nggak masuk akal. Karena mereka pakai nalar, mereka cuma mengedepankan akal. Apa yang tidak terpantau oleh akal, tidak masuk di akal mereka, mereka hilangkan, mereka nafikan, mereka hilangkan. Ya, ini termasuk ilhad, penyimpangan dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah yang kita akan bahas pada malam hari ini. Ya, yaitu berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan kita di atas petunjuknya, ya. Kemudian juga bada'tu bihamdillahi li rusdi wa tasdid. Beliau menyampaikan, aku mengawali kitab beliau ini, risalah beliau ini dengan semata-mata petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Bismillahirrahmanirrahim. Dia menyebutkan alhamdulillahi ahaqqu man dzukir wa aula man syukir wa alaihi uthni al-wahidus samad laysa lahu sahibatun wala walad jalla 'anil mathil wala syabiha lahu wala 'adil as-sami'ul basir al-'alimul khabir al-mani'ur rafi'. Ya, Al-Imam Al-Muzani menyebutkan dalam kitabnya ini, memuji Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah, zat yang paling berhak untuk diingat. Alhamdulillahi ahaqqu man dzukir, zat yang paling berhak untuk diingat. Dan senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma min syai'in habbu ila Allah minal hamd." Tidak ada yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari pujian. Allah sangat mencintai, menyukai untuk dipuji oleh para hambanya. Karena Allah lah zat yang paling berhak untuk dipuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala cemburu ketika ada makhluknya yang dipuji, disanjung, tapi Allah tidak disanjung. Maka Allah akan timpakan penyakit pada makhluk yang dipuji. Namanya penyakit ain. Ya, penyakit ain itu ada ketika orang memuji, menyanjung makhluk dari makhluk Allah, ciptaan atau benda atau orang atau hewan atau yang lainnya, atau bangunan atau kendaraan, tapi tidak memuji nama Allah Subhanahu wa taala di sana, maka akan rusak. Karena Allah cemburu. Harusnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji makhluknya. Tidak boleh orang mengatakan, ya, anakmu ini hebat, anakmu ini sangat pintar, atau ada bayi yang gemuk, sehat, putih, bergas, dipuji-puji. Ya, gemuk banget ya, sehat banget ya. Tanpa dia menyebut nama Allah, tanpa memuji Allah, maka bisa jadi Allah kenakan penyakit kepada bayi tersebut. Tahu-taunya dia bisa tahu-taunya sakit, besoknya berlarut-larut sampai kurus, gara-gara karena Allah Subhanahu wa taala tidak suka ada makhluknya yang dipuji tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada kisah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang Sahal bin Hunayf. Sahal bin Hunayf ini memiliki kelebihan daripada laki lain. Dia lelaki tapi kulitnya lebih putih dari gadis pingitan. Orangnya sangat ganteng, putih. Suatu ketika mandi di sungai atau di tempat umum, dilihat oleh sahabatnya. Kemudian melihat, memuji putihnya kulitnya Sahal bin Hunayf. Seketika tersungkur, pingsan, hampir mati. Hampir mati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menimpakan ain? Yaitu siapa yang tadi memuji-muji dia. Maka datanglah Amr bin Rabi'ah, sahabat yang memujinya, dan mengatakan, aku wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal la tad'u bil barakah, idza ra'aita syai'an tu'jibuk. Tidaklah engkau membacakan atau mengucapkan keberkahan apabila engkau melihat sesuatu yang engkau takjub, merasa takjub dengan suatu tersebut. Kemudian sahabat Amr bin Rabi'ah suruh mandi atau berwudu, sisa air mandi atau wudunya disiramkan kepada Sahal bin Hunayf, kemudian sembuh. Padahal tadi udah sekarat mau mati. Jadi bekas airnya tadi disiramkan, dan ini termasuk dari salah satu penyembuhan.
bekas dari orang yang menimpakan penyakit ain. Allah Subhanahu wa taala tidak sudi kalau ada makhluknya yang dipuji tanpa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi kalau ya jamaah ini punya HP baru bagus. Ya, makanya jangan suka pamer-pamer. Itu bisa cepat rusak kalau barang-barang dipamer itu. Kadang orang ya dia nggak tahu tuntunan Nabi, kemudian lihat bagus banget ya, bro, HP-mu keren banget kayaknya terbaru. Oh iya dong, wah, kan baru gajian kan, tahunya nyampak kelindes mobil keras selesai. Sering. Ya Allah. Yang ngomong tadi itu dapat dosa, dia berdosa. Orang yang memuji kemudian menimpakan ain tanpa dia sadari itu berdosa. Karena Nabi SAW ketika terjadi tadi ya mengatakan kepada sahabatnya menimpakan ain, mengatakan engkau ingin membunuh saudaramu, membunuh, dibilang membunuh, seperti membunuh dengan sengaja gara-gara melihat sesuatu yang bagus tanpa memuji Allah. Begitu. Jadi kita melihat mobil bagus, baca barakallah atau tabarakallah, ya, atau melihat anak kecil yang pintar, anak kecil yang sehat, bacakan tabarakallah, barakallahu fikum. Melihat apapun ucapkan ya barakallah, tabarakallah, ucapan untuk memuji Allah dan menghilangkan kecelakaan kepada orang ya yang memiliki nikmat tersebut. Saya jadi rumah bagus, taunya ya dipuji-puji, malamnya kebakaran. Ini banyak nih. Tiba-tiba rumah kok kebakaran, di sana lagi kebakaran. Apa sih sebab penyebabnya? Salah satunya penyebabnya kadang nggak ada sebabnya, nggak tahu, nggak jelas. Kadang-kadang ada orang yang dia juga nggak sadar kalau dia memberikan kecelakaan kepada tetangganya, saudaranya, ya temannya, gara-gara tadi melihat sesuatu yang menakjubkan tapi tidak memuji Allah. Seperti itu. Ya, kita harus yakin ya. Dan itu ya datang dari nas, dari dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW. Ya, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, "Aktsara man yamutu min ummati bil anfus." Kebanyakan berarti lebih dari setengah umatku mati karena penyakit ain. Penyakit. Banyak orang dari umatnya Nabi ini yang matinya gara-gara penyakit ain. Pesawat bagus keren, baru uji coba, baru pertama kali terbang, nyampak kecelakaan, mati semua. Bisa jadi karena orang memuji tanpa menyebut nama Allah. Banyak orang kecelakaan, banyak orang mati gara-gara dipuji. Karena pujian yang sehingga Allah Subhanahu dengan ketentuan dan takdirnya, dan itu semua juga takdir ya, Allah menimpakan kematian, kecelakaan, tapi ada sebabnya. Ternyata tidak serta-merta tiba-tiba ujuk-ujuk, tidak, ada sebabnya. Sebagian kaum muslimin tidak paham itu adalah sebab, dan padahal telah disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis bahwasanya itu sebab ya, sebab kecelakaan, sebab kebinasaan, sebab kerusakan dan seterusnya. Makanya Nabi SAW senantiasa ketika mendapatkan nikmat, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya, nikmat itu datang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa yang kalian nikmati dari nikmat-nikmat itu semua dari Allah, bukan dari kehebatan kita, bukan dari kepiawaian kita di dalam mencari mendapatkan, bukan. Itu semata karunia Allah. Kenapa kok ya sama-sama toko, misalnya toko manisan, sebelahnya rame, sebelahnya sepi? Kenapa? Enggak, karena saya lebih lengkap, lebih bagus pelayanan. Iya, mungkin itu sebab. Tapi Allah jadikan hati orang itu tergerak ke toko Anda. Itu siapa yang gerakkan mereka itu datang ke toko Anda? Padahal sama-sama kebutuhannya ada. Kenapa? Karena Allah yang menggerakkan. Ya kan?
Kadang kita berderet mau beli HP, itu deretan bisa 6-10 ruko itu HP semua. Kenapa kita datangnya ke ini? Kenapa nggak ke sebelahnya? Allah yang gerakkan hati kita ke situ. Jadi bukan, hebat karena toko kita hebat, toko kita pelayannya bagus, top chat. Berapa banyak toko-toko bagus juga tutup, pelayannya bagus tutup. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apapun nikmat itu datang itu dari Allah Jalla fi'ula. Imani itu. Biar kita nggak merasa sombong, merasa hebat, merasa berjasa, merasa sukses karena diri sendiri. Nanti kayak Qarun, si Qarun, ya. Wa ma qul inna ma utitu ala ilmin indi, kata Qarun dalam Al-Qur'an. Qarun mengatakan, saya kaya raya begini karena kehebatanku, karena ilmu, karena cerdasanku. Kan banyak orang yang sukses mengatakan, ya maklumlah saya kan cerdas, saya pintar dagang dan seterusnya, makanya saya sukses. Kalau dia tidak memuji Allah dan tidak bersyukur kepada Allah, ini sama dengan siapa? Si Qarun, ya, si harta karun jadinya, ya kan? Qarun. Waliyadzubillah. Namun ketika seorang mendapatkan kemalangan, ya, mendapatkan kesedihan dan suatu yang tidak disukai, ya, tetap kita memuji Allah. Nabi SAW kalau mendapatkan suatu yang tidak disukai, Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillah ya ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala kondisi, atas segala situasi. Tetap memuji Allah. Alhamdulillah tidak diberikan yang lebih buruk dari ini. Alhamdulillah. Ya kan? Alhamdulillah. Maka senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang paling berhak untuk diingat. Aula man dzukir. Haqqu, ya, yang paling berhak, li anna rabbal alamin khairu man dzukir wa humida 'ala al-itlaq. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam yang paling berhak untuk senantiasa diingat dan dipuji secara mutlak, ya. Kama warada fi du'ai raf'i min ar-ruku', dan juga disebutkan dalam doa ketika seorang bangkit dari ruku', ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, Rabb kita, segala puji bagimu, mil as-samawat wa mil al-ard, yang dipenuhi dengannya pujian-pujianmu langit dan bumi, wa ma bainahuma wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd, dan apa yang di antara langit dan bumi dan apa-apa yang engkau kehendaki. Ahlut tsana'i wal majd, Allah yang berhak mendapatkan pujian dan sanjungan-sanjungan. Ahaqqu ma qala al-'abd, ini yang paling berhak diucapkan oleh setiap hambanya, ya. Fi hadha ad-du'a ma'thur bayan anna ahaq wa akmal syai'in qalahu al-'abdu dzikrullahi wa hamduhu wa tsana 'alaihi. Di dalam doa ini, maka yang paling berhak, yang paling sempurna di dalam berzikir adalah menyebut nama Allah dengan memujinya, ya, dan menyanjungnya. Dengan senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. وذلك يتناول الحمد والتسبيح والتهليل وسائر الأذكار الشرعية والقرآن الكريم, dan semua, ya, yang zikir-zikir itu yang mengandung pujian kepada Allah, pensucian, tasbih artinya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala, wa tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, ini masuk juga zikir, dan semua zikir-zikir yang masyru', yang disyariatkan, yang datang dari Al-Quran maupun dari doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu asma'illahi wa sifatih, dan mengetahui tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'alluma dinihi wa syar'ihi, wa kullu ma taqaddam min dzikrillah, semua mempelajari dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, mempelajari agamanya, syariatnya, semua adalah mengandung zikir kepada Allah. Makanya majelis ilmu sebut juga majelis
zikir. Majelis taklim, majelis ilmu disebut dengan majelis zikir juga. Karena di sana menyebut tentang ya Al-Qur'an, As-Sunnah, menyebut tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, menyebut tentang ajaran Rasulullah SAW, syariatnya, agamanya. Nah, wa aula man syukir, ya. Fa idza taqarrara dzalika 'alima al-murad al-hadits. Apabila kita mengetahui tentang hakikat majelis ilmu, yaitu adalah zikir, maka sesuai dengan apa yang diucapkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati salah satu dari taman-taman surga, di dunia ada taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah, mampir. Nah, ya, orang yang nggak tahu taman, banyak ya kan, ke Sidang Panjang ada taman baru, rame ke sana. Kemana lagi? Ya, ke Plaza ada taman rame di Plaza di Tanjung Payang, tapi nggak tahu taman-taman Allah, ya, di dunia ada taman surga. Ya, Nabi SAW menyarankan, dia menganjurkan bagi umatnya, apabila kalian melewati salah satu dari taman-taman surga di dunia, mampirlah. Qalu wa ma riyadul jannah. Para sahabat mengatakan, apa itu taman-taman surga di dunia? Qala hilakud dzikr. Kata Nabi, itu adalah ya majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis taklim. Itu adalah taman dari taman-taman surga di dunia. Tapi banyak orang nggak paham. Jadi yang nggak paham ya malas datang ke majelis ilmu. Itu apalah majelis taklim itu ngapain? Padahal di situ ya adalah taman dari taman surga Allah di dunia. Ya. Fa inna qawlahu sallallahu alaihi wasallam hilaqu dzikr ya'ummu jami'al majalis al-ilm allati fiha ta'rifun nas bi rabbihim wa khaliqihim. Ucapan Nabi SAW, yang dimaksud dengan taman surga adalah majelis ilmu. Maka seluruh majelis ilmu yang membicarakan tentang ilmu untuk mengenal manusia, mengenal Tuhan mereka, pencipta mereka, ya, wa ma lahu min sifatil jalali wal kamal, kemudian mengenal tentang kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah taman dari taman ilmu, dan itu adalah taman dari taman surga. Wa ta'limuhum ahkama dinihi. Di sana majelis ilmu mengajarkan tentang hukum-hukum dalam masalah agama. Wa kullu dzalika min dzikrillah, semua adalah termasuk dari zikrullah, mengingat Allah. Jadi mengingat Allah, zikir itu bisa zikir dengan lisan, zikir tasbih, tahlil, takbir, tahmid dan seterusnya. Itu berzikir. Bisa berzikir dengan hati. Orang berzikir dengan hati dengan menghayati ciptaan Allah, memikirkan tentang kebesaran Allah. Dia memikirkan di dalam benaknya, di dalam hatinya, tentang penciptaan dirinya, wa fi anfusikum, ya, dan pada penciptaan diri kalian, kalian juga memikirkannya. Fala tadhakkarun, pada penciptaan langit dan bumi, pada turunnya hujan, pada tumbuhan dan seterusnya, dipikirkan dalam hati, dihayati. Pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin keteraturan dunia alam semesta dengan teratur, planet-planet berjalan pada porosnya, tidak berbenturan dan seterusnya. Tidak mungkin dengan serta-merta begitu saja tanpa ada yang mengatur. Tidak mungkin. Pasti ada yang mengaturnya dengan kesempurnaan dan keteraturan ini, yaitu Allah. Siapa yang menumbuhkan tanaman, siapa yang ngasih cabai warna merah, jeruk warna kuning, apalagi warna-warna pada dedaunan, warna-warna pada bunga-bunga, rasa-rasa pada buah-buahan, siapa yang ngatur? Bukan tiba-tiba tanah yang rasanya sama, asalnya dari tanah sama semua, bukan? Kok bisa berbeda-beda bentuk yang keluar? Luar biasa. Dengan ya kenikmatan ini dia
menghayati tentang kebesaran Allah subhanallah, ya, maka dia menghayati, dia berzikir dengan hatinya. Dan juga berzikir yaitu dengan mempelajari agama Allah, mempelajari tentang firman-firmannya, kebesarannya, kemuliaannya, kesempurnaan Allah yang maha mulia, ya, sehingga kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu wa awla man syukir, danlah Allah yang paling berhak untuk senantiasa disyukuri. Kita bersyukur kepada Allah. Syukrullah subhanahu wa ta'ala yakunu bil qalbi wal lisani wal jawarih. Ketahuilah jamaah, bersyukur kepada Allah itu ada 3 kriteria. Ada 3 kriteria. Yang pertama adalah bersyukur dengan hati, mensyukuri dengan meyakini bahwasanya nikmat itu datang dari Allah. Wabil lisan, kemudian dengan lisannya, dengan mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, mensyukuri dengan lisannya. Wal jawarih, dengan anggota tubuhnya, anggota badannya. Jadikan nikmat-nikmat itu untuk mendatangkan mardhatillah, keridhaan Allah, ya, pada ketaatan-ketaatan kepada Allah, ya, menjauhi segala kemaksiatannya, itu dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan anggota badan. Fal qalbu yashkuru bi ma'rifati ni'amillahi 'alal 'abdi. Syukur dengan hati yaitu mengetahui tentang nikmat Allah kepada hambanya. Dia menyadari itu nikmat dari Allah. Wal lisan yashkuru bi dzikri hadhihi ni'am wa tsana 'ala Allah al-mutafaddil biha. Kemudian bersyukur, ya, dengan lisannya bahwasanya nikmat ini, ya, hanya dari Allah, maka dia memuji kepada Allah yang telah memberikan karunia ini. Makanya kalau kita juga melihat suatu orang yang kena musibah, kita bersyukur tidak ditimpakan musibah itu kepada kita. Alhamdulillahilladzi, ya, afani mimma ibtalahu bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kadang orang begini, Pak, nggak tahu doa ini. Dia lihat temennya bawa sepeda motor bocor, hahaha, syukurin loh, nggak lama dia bocor juga. Yang lihat dia sama nyukurin juga, nggak baca doa, bocor juga. Ini kejadian sahih. Atau Anda naik motor atau naik kendaraan, ada kecelakaan, senyum aja, nggak berdoa, bentar lagi Anda kena kecelakaan juga, berderet-deret seperti itu. Andainya berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalahu biha. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku, memaafkan aku dari ujian yang ditimpakan oleh Allah kepada orang tersebut. Wa faddalani ala katsirin man khalaqa tafdila, dan telah memberikan karunia kepadaku, karunia yang sangat banyak. Syukuri. Kita dapat keselamatan, kenikmatan. Jadi nikmat itu enggak semata-mata yang datang. Yang kita ditepis dari berbagai macam bahaya, musibah, itu nikmat. Yang tadinya harus keluar kocek, keluar duit, ke dokter enggak jadi ke dokter karena sehat. Itu nikmat tidak? Nikmat. Banyak orang duitnya banyak, habis buat dokter, berobat. Entek duitnya. Ya. Badannya juga enggak enak. Kita walaupun ya alhamdulillah makan ada, tapi enggak pernah ya sakit-sakitan, ya, nggak sakit berat dan seterusnya. Itu nikmat. Itu sudah ada. Alhamdulillah, ya, maka kita diingatkan terus, ya, di dalam kajian kita untuk senantiasa memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, ya, termasuk dari hamba-hambanya yang pintar bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami ini untuk senantiasa bisa berzikir, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita, ya amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.